Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Saya minta izin untuk saya wawancarai. Apa Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancari hari ini. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan Bapak. Siapa yang biasanya Bapak ajak berinteraksi sehari-hari di sekolah? Untuk siapa yang berinteraksi atau hubungan dengan guru-guru itu semuanya. Jadi tidak ada terkecuali untuk berinteraksi karena komunikasi itu lebih terpenting. Bahkan guru-guru semuanya diajak diskusi, diajak komunikasi, dan juga diajak bercanda gurau sama-sama gitu kan. Apa saran Bapak bagi siswa yang ingin sukses dalam pelajaran? Untuk sukses dalam belajar kita dapat berkembang ya dalam hal pembelajarannya, juga adabnya, juga dalam hal kegiatan pembelajarannya kita ditingkatkan lagi, apalagi adabnya ya bahasanya juga, tutur bahasanya harus diperbaiki seperti itu. Kapan Bapak biasanya melakukan persiapan mengajar? Untuk perihal mempersiapkan kegiatan belajar mengajar, Bapak mempersiapkan itu dari malam, mungkin dari sebelum Bapak mau ke pembelajaran atau apa, Bapak akan membaca terlebih dahulu atau mempersiapkan kegiatan belajar mengajar pada malam hari, sehingga Bapak tahu bahwasannya akan membawakan apa, pelajaran apa yang harus dikuasai. Bapak biasanya mengajar di mana? Bapak alhamdulillah mengajar di SDN Pasir Panjang sebagai guru PAI, juga di MTS Al Mutalimin sebagai guru bahasa Indonesia, juga di MTS Mulia Insani Bapak mengajar bahasa Inggris. Juga Bapak juga mengajar di MA ya, MA Bapak mengajar di MA, kebetulan mengajarnya sejarah Indonesia dan sejarah gitu, seperti itu. Dan hanya mungkin 3 sekolah ataupun 4 sekolah Bapak mengajar di beberapa sekolah yang mungkin ya cukup padat jadwalnya gitu. Tapi insya Allah disyukuri dan dinikmati prosesnya. Mengapa Bapak memilih menjadi Untuk memperoleh ataupun menjadi guru ya karena di dalam surat Al-An'am maksudnya ayat ke-60 juga, barang siapa yang berbuat kebaikan gitu kan, selagi kita berbuat kebaikan insya Allah kita mendapatkan pahala, karena pahala itu yang mendapatkan kita ataupun membuat kita tabungan akhirat supaya kita mendapatkan pahala. Karena mengajar itu sebagian dari pahala menurut Bapak gitu kan, sehingga Bapak tuh lagi menabung nanti ke akhirat nantinya gitu kan, insya Allah. bagaimana Bapak menilai keberhasilan siswa? Untuk menilai keberhasilan siswa, Bapak lihat dan Bapak ketahui bahwasanya untuk menilainya itu dari segi adab ya, karena kita ketahui adab lebih tinggi daripada ilmu juga. Adab, kalau misalkan kita adabnya bagus kepada contoh misalkan yang pertama kita adabnya kepada orang tua, atau bahkan adab yang paling utama ya kepada guru juga ya, kalau misalkan di sekolah gitu kan. Bagaimana adabnya, sopan santunnya ataupun attitude-nya gitu kan, apakah baik atau tidaknya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan pintar dalam hal belajar tapi adabnya awon ataupun adabnya jelek gitu, sehingga kita tidak dapat melihat dari adabnya. Bapak lihat adab yang paling utama, karena sopan santun, attitude juga harus dipatuhi dan diperhatikan. Jadi maka dari itu hal yang paling utama dan diutamakan ialah adab ataupun attitude dari kalian ataupun dari siswa-siswi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.